what's up everyone? Di sini Randy dari Storylog. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu dimanapun berada gitu ya. Oke, teman-teman, sekarang ini kan lagi viral gitu ya, yang namanya pemilu gitu. Kita bakal menghadapi pemilu sebentar lagi, 14 Februari gitu kan. Nah, kayaknya belum afdol gitu kalau misalkan kita belum bahas sejarah pemilu pertama gitu kan. Nah, gitu. Makanya kita bakal bahas nih sejarah pemilu pertama di tahun 1955 yang bakal kita bedah gitu ya, beberapa hal menarik yang ada di pemilu pertama. Let's check it out. Oke, jadi pertanyaan besar pertama itu adalah sebenarnya kenapa sih kita baru pemilu di tahun 1955? Padahal kan teman-teman tahu gitu ya, kita tuh merdeka di tahun 1945 gitu kan. Nah, ini menarik nih. Kalau ada yang bisa jawab mungkin boleh tulis di kolom komentar gitu ya. Oke, jadi sebenarnya setelah tahun 45 itu kita masih punya banyak banget perjuangan sih teman-teman ya. Mulai dari lawan Belanda, revolusi fisik, kan berbagai perjanjian, hingga sebenarnya memang secara de facto kita merdeka tahun 45, tapi secara de jure, secara hukum gitu, kita merdeka di tahun 1949 gitu dengan perjanjian konferensi meja bundar gitu kan. Nah, jadi sebenarnya that's why kenapa kita baru kemudian bisa melaksanakan dalam tanda kutip pemilu gitu, itu setelah menyelesaikan masalah-masalah dengan Belanda gitu. Nah, ini kemudian skip lagi sampai ke tahun 1953 di kabinetnya Wilopo, itu pemerintah kemudian mengeluarkan yang namanya undang-undang untuk pemilu gitu. Pemilu, sehingga kita kemudian bisa pemilu di tahun 1955, tepatnya di tanggal 29 September kayak gitu. Nah, di tahun tersebut itu banyak banget nih muncul partai-partai politik yang mewakili, yang merepresentasi ideologi bangsa kita saat itu gitu ya. Nah, misalkan ada PNI, Partai Nasional Indonesia, untuk para nasionalis gitu kan. Terus yang mewakili suara Islam misalkan ada Masyumi sama NU gitu kan. Terus juga ada Partai Komunis Indonesia saat itu, ya kan. Nah, jadi sebelum kita bahas prosesi gimana kemudian pemilu tahun 55 nih, gue mau bahas beberapa hal menarik yang gue temuin gitu ya. Oke, yang pertama nih ada sebuah potret kampanye gitu ya. Gue lagi lihat-lihat koran di zaman itu tahun 54 ini kan para calon legislatif gitu ya, mereka kampanye dong gitu kan. Ini ada sebuah kampanye yang kayaknya dari orang Cina gitu, untuk milih doi gitu ya di tanggal 29 September tahun 55. Unik sih, doi masuk ke koran gitu ya. Gue nggak nemu calon yang lain sih. Mungkin karena sedikit koran yang gue baca, atau mungkin yang lain tuh di baliho gitu ya, kayak di baliho depan rumah kayak gitu. Terus ada juga promosi buku tentang pemilu nih guys. Ini pas gue ngecek ini kayak semacam iklan gitu buat orang beli buku tentang pemilu gitu, cara nyoblos, terus persyaratannya kayak gimana gitu kan. Ini unik sih, dan wajar ya, bisa dipahamin gitu, karena kan saat itu kan pemilu pertama gitu kan. Nah, mungkin untuk guidance, untuk kemudian orang bisa tahu pemilu tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi unik sih ya. Terus ada lagi nih berita bahwa anggaran pemilu saat itu dari Newsgear ya, tahun 1954, itu anggarannya 300 juta rupiah. Tapi 300 juta zaman itu ya, jangan disamain dengan sekarang. Mungkin kalau sekarang bisa lebih gede lagi si anggarannya itu gitu ya. Terus gue juga ada lihat sesuatu yang unik gitu ya.
Jadi ketika pemilu disebutin bahwa bioskop-bioskop di Jakarta itu tutup, guys. Tutup gitu sementara, tapi tutupnya di jam-jam pemilu, jam-jam pagi gitu. Dan bakal buka lagi di malam hari gitu, jam 6 sampai jam 9 gitu. Unik juga ya. Ternyata ada juga keunikan ini. Terus ada juga aturan-aturan pemasangan baliho gitu. Ternyata dari zaman dulu emang kayaknya kita punya masalah dengan baliho gitu. Nah, aturan pemasangan baliho gitu kan, ada beberapa poinnya gitu. Ini diterbitin tanggal 11 Mei dan peraturannya di Semarang 7 Mei 1955. Jadi beberapa bulan sebelum real pemilu itu berlangsung ya di September. Nah, gitu. Itu beberapa poin menariknya. Jadi pas tahun segitu itu rakyat datang gitu ke TPS gitu ya. Yang ngehadirin gitu, nyoblos untuk DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Konstituante. Ya, nah hasil pemilunya nih unik gitu ya. Jadi nggak ada partai yang terlalu dominan, nggak ada partai yang terlalu maksudnya dari empat kandidat, 4 partai besar tadi yang udah gue sebutin, mereka tuh punya suara yang sebenarnya nggak terlalu jauh bedanya. Ya mungkin nanti gue tampilin di layar gitu ya hasilnya. Jadi memang waktu itu pemilihannya emang cuma DPR dan Dewan Konstituante ya. Nah, setelah pemilihan ini berlangsung ya, berhasil gitu ya, 29 September tersebut, itu ya udah wakil rakyat itu dipilih mereka untuk kemudian ngebikin konstitusi kita gitu. Kita butuhnya saat itu konstitusi. Nah, jadi setelah terpilih mereka menjalankan fungsinya dalam beberapa tahun. Nah, dengan pemilu pertama ini berarti sukses gitu untuk Indonesia di awal-awal pemilu mereka gitu, menandakan bahwa kita tuh berhasil sebagai negara demokrasi kayak gitu ya. Jadi gitu deh kisah pemilu pertama di Indonesia, satu peristiwa yang mengukir sejarah politik gitu ya di Indonesia. Terima kasih telah menyimak. Mari kita jaga dan lestarikan nilai-nilai demokrasi kita. Ciao.